Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, INPM 19006. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas bisnis internasional dengan materi pemasaran internasional. Baiklah, pertama kita membahas definisi apa itu pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan sebagai pelaksanaan kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan untuk konsumen atau pengguna lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Kita ambil contoh PT Indofood. PT Indofood ini sangat berfokus memproduksi mie instan karena khas rempah-rempahnya. Jadi negara yang mereka targetkan yaitu Belanda, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, dan lain-lain. Yang kedua, kita membahas tahapan pemasaran internasional. Yang pertama, no foreign marketing. No foreign marketing ini adalah perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Pelanggan asing datang ke perusahaan atau usaha eksportir. Kedua, infrequent foreign marketing adalah perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi jika hanya mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik masih mampu menanganinya, kegiatan ini akan ditinggalkan. Pada tahap ini belum ada penyesuaian organisasi maupun produknya untuk pasar internasional. Ketiga, regular foreign marketing adalah produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing melalui penyalur domestik atau distributor asing. Tujuannya itu untuk melakukan ekspansi pasar domestik dan sudah mulai untuk memahami kebutuhan maupun keinginan pasar internasional. Yang keempat, global marketing operation. Pada fase ini produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional, produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Yang ketiga, strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama, kita harus menentukan rumusan strategi yang akan digunakan. Rumusan yang pertama yaitu mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas serta kebijakan. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang akan diincar. Keempat, pengevaluasian dan pengendalian. Yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Selanjutnya, strategi yang akan digunakan dalam bisnis internasional itu yaitu yang pertama, ekspor. Ekspor ini terbagi dua, langsung dan tidak langsung. Yang kedua, lisensi. Maksudnya strategi yang mana memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek. Yang ketiga, franchising atau waralaba. Maksudnya tipe bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu-individu yang berbeda tetapi memiliki nama brand yang sama. Yang keempat, kontrak manufacturing adalah di mana perusahaan mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan bersedia memproduksikan barang bagi perusahaan lain. Produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk yang akan mereka pasarkan sendiri. Selanjutnya kita membahas strategi pemilihan segmen pasar. Yang pertama, mengelompokkan semua negara ke dalam kelompok homogen yang dimiliki karakteristik yang sama sesuai kriteria atau dimensi yang digunakan. Yang kedua, menentukan metode yang cara teoritis paling efisien untuk melayani masing-masing kelompok atau segmen. Tiga, memilih kelompok yang memiliki kesesuaian paling tinggi antara kemampuan perusahaan dan persyaratan kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, menyesuaikan klasifikasi ideal dengan hambatan dijumpai dalam dunia nyata. Selanjutnya, faktor perusahaan memasuki pasar global yaitu yang pertama untuk memasuki akses terhadap pelanggan-pelanggan baru dengan alasan bahwa ekspansi ke dalam pasar dunia
akan memberi potensi untuk meningkatkan pendapatan, laba, dan pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, untuk mencapai biaya rendah dan meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, mengkapitalisasi kompetensi utamanya. Sebuah perusahaan dapat memperluas kompetensi dan kapabilitasnya untuk posisi memperoleh keuntungan kompetitif dalam pasar luar negeri seperti pada pasar domestik. Yang terakhir, untuk menyebar atau membagi risiko bisnisnya melalui perluasan pasar yang telah ada. Sekian dari